Teori hak kodrati, natural right theory. Teori ini berawal dari gagasan bahwa hak-hak manusia adalah hak-hak yang universal, dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini tidak berasal dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi, melainkan dari kodrat alamiah manusia. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Santo Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke. John Locke, seorang filsuf Inggris, mengemukakan bahwa manusia memiliki hak alamiah untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat terampas oleh siapapun, termasuk negara. Kritik dan kontroversi. 1. Kritik teori positivisme. Teori positivisme, seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, menolak teori hak kodrati dengan mengatakan bahwa hak-hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Bentham juga mengkritik teori hak kodrati sebagai omong kosong karena tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. 2. Kritik teori relativisme budaya. Teori relativisme budaya juga menolak teori hak kodrati, memandang bahwa hak-hak kodrati bersifat relatif dan berbeda-beda di setiap budaya. Teori ini berpendapat bahwa hak-hak harus disesuaikan dengan budaya dan nilai-nilai setempat. Perkembangan dan pengaruh. 1. Generasi hak asasi manusia. Teori hak kodrati telah berpengaruh pada perkembangan hak asasi manusia, terutama dalam konsep hak-hak politik dan sipil generasi pertama hak asasi manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Karel Vasak, meliputi hak-hak politik dan sipil yang menghendaki tidak adanya campur tangan negara. 2. Universal Declaration of Human Rights. Teori hak kodrati juga berpengaruh pada pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR tahun 1948 yang berisi hak-hak yang dianggap sebagai hak-hak kodrati, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan. Magna Carta 1215. Magna Carta 1215 adalah salah satu catatan paling awal dari pengakuan hak individu oleh negara adalah Piagam Magna Carta. Piagam ini membatasi kekuasaan absolut Raja Inggris yang dinilai sebagai tonggak awal keberadaan HAM. Piagam ini dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni tahun 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Piagam ini lahir dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja dan mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal. Magna Carta juga menuntut agar keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum dan dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia, serta tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Selanjutnya ada Revolusi Amerika Serikat 1776. Penyebab Revolusi Amerika Serikat dipicu oleh adanya paham kebebasan politik dan perdagangan di koloni Amerika yang bertentangan dengan kebijakan Inggris, berbagai pajak baru, dan peristiwa The Boston Tea Party. Kronologi Revolusi Amerika Serikat terjadi pada 1765 hingga 1783. Pemimpin rakyat koloni di Amerika mengadakan kongres pada 1776, di mana mereka mengumumkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dampak Revolusi Amerika Serikat menghasilkan lahirnya Konstitusi Amerika Serikat, pembentukan pemerintahan nasional federal kuat, dan migrasi sekitar 60.000 loyalis ke wilayah jajahan Britania lainnya, terutama ke Amerika Utara, Britania, Kanada. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration on Human Rights adalah pernyataan bersifat anjuran yang diadopsi dan disahkan oleh PBB
pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Deklarasi ini berisi 30 pasal yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan setiap individu tanpa diskriminasi. Berikut adalah beberapa poin penting dari Deklarasi Universal HAM. 1. Hak lahir dengan merdeka. 2. Kebebasan dan kesetaraan. 3. Hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. 4. Hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. 5. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, serta membahas hak individu, hak spiritual, hak publik, dan hak politik. Pengaruh Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia dan telah berlangsung sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh Islam. 1. Ajaran Tauhid. Ajaran Tauhid dalam Islam, yang berarti tiada Tuhan selain Allah, memiliki implikasi yang signifikan terhadap konsep persamaan derajat manusia. Konsep ini menekankan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah dan memiliki hak yang sama, sehingga mengandung ide dasar hak asasi manusia. 2. Piagam HAM Islam. Piagam HAM Islam, yang berbasis pada ajaran agama, telah memprediksikan hak dan kelebihan yang lain, walaupun memiliki perbedaan dan kontradiksi dengan Piagam HAM dunia. 3. Implementasi HAM dalam hukum Islam. Implementasi HAM dalam hukum Islam telah dilakukan seperti perlindungan hak kebebasan pribadi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari penekanan dan pemaksaan kehendak oleh seorang manusia atau negara. 4. Pengaruh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai peristiwa sejarah, seperti Piagam Madinah dan pidato terakhir Nabi Muhammad pada saat Haji Wada. Kedua peristiwa ini menekankan pentingnya toleransi dan kerjasama antar umat manusia. 5. Relevansi dengan Islam. Konsep HAM telah lahir sejak munculnya Islam, bahkan lebih jauh mendahului Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak hanya berdasarkan teori manusia, tetapi juga mendapatkan pengukuhannya dari sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis.